Keluyuran politik Anies kemana-mana setelah lengser dari Gubernur Jakarta bisa dilihat dari rute kantong-kantong 212. Selain sebagai jurkam Nasdem, Anies juga berusaha menghimpun kembali kekuatan 212 di kantong-kantongnya setelah tercerai-berai akibat gagal dipakai untuk Pilpres 2019 dan pembubaran FPI tahun 2020. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Keluyuran politik Anies kemana-mana setelah lengser dari Gubernur Jakarta mudah ditebak. Titik-titik yang dia datangi, masa yang dia kumpulkan merupakan sisa-sisa dari kekuatan gerombolan 212. Ada kantong besar 212 di Ciamis, Jawa Barat. Ada tokoh-tokoh 212 di Ciamis. Karena itu, Anies sangat mudah mengumpulkan massa di Ciamis, Jawa Barat. Pada aksi 212 tahun 2016, ada drama 212 dari Ciamis yang katanya ada serombongan orang jalan kaki dari Ciamis ke Monas, Jakarta. Kemudian titik-titik 212 lain di Jawa Barat juga dimanfaatkan oleh Anies Baswedan. Acaranya bisa dibungkus dengan acara Nasdem dan Anies memang tampak sebagai jurkam Nasdem, tapi jaringan dan massa yang dipakai berasal dari gerombolan 212. Gerombolan 212 adalah modal sosial sekaligus modal politik bagi Anies yang tinggal dia himpun dan dia hidupkan kembali. Anies tidak punya latar belakang tokoh yang karismatik yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia mendapatkan untung saat Pilkada DKI, massa yang berkumpul untuk menentang Ahok dan Anies pun menunggangi massa itu untuk kemenangannya. Pada Pilpres 2024, Anies akan mengulangi strategi itu kalau dia berhasil menjadi capres. Makanya dia melakukan safari politik ke kantong-kantong 212 untuk menghidupkan kembali kekuatan gerombolan itu. Akar gerakan 212 sebenarnya bukan aksi pada tanggal 2 Desember 2016 waktu Pilkada DKI. Gerombolan itu sudah ada jauh sebelum itu. Gerakan 212 adalah akumulasi dari gerakan kebencian baik yang berlatar belakang politik karena motif sakit hati, tersingkir dari kekuasaan hingga radikalisme keagamaan. Mereka menemukan momentum Ahok sebagai musuh bersama. Ditambah lagi dengan isu agama, penistaan agama yang menjadi bahan bakar kebencian kelompok itu. Gerombolan 212 terdiri dari kelompok-kelompok radikal yang punya agenda tersendiri untuk membuat kekacauan di Republik ini. Sejarahnya mulai dari reformasi 1998 dengan mengangkat isu agama dan politisasi Islam sebagai kedok. Karena itu, dalam gerombolan itu akan menemukan kelompok seperti FPI, HTI, Garis, dan kelompok-kelompok radikal yang lain yang punya rekam jejak kekerasan, intoleransi, dan radikalisme sejak reformasi 98. Gerombolan 212 juga diisi barisan sakit hati karena politik, kebencian pada pemerintah dan pada Presiden Jokowi, gelandangan-gelandangan politik yang awalnya tidak bersentuhan dengan isu-isu agama, tapi karena ada musuh bersama,
karena Ahok sebenarnya hanya sasaran antara. Dalam prediksi mereka, kalau menyerang Ahok, serangan bisa memantul ke Jokowi. Mereka pun, gelandangan-gelandangan politik itu, melakukan aliansi kotor dengan kelompok radikal keagamaan untuk membuat serangan pada pemerintah. Dari temuan survei SMRC misalnya, sejak tahun 2000-an ada potensi 20% masyarakat Indonesia yang mendukung agenda-agenda kelompok radikal. 20% dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan kantong yang besar. Ciri khas dari kantong massa ini adalah intoleran, mendukung kelompok radikal dan memiliki kebencian pada pemerintah. Sebagai potensi yang laten dalam masyarakat, kelompok ini bisa dihimpun, dipanggil dan bergerak, bergabung tergantung isu-isu yang dipakai. Isu-isu politik, framing media sosial dan pemberitaan ibarat peluit yang bisa memanggil dan menghimpun massa itu. Isu-isu itu bisa berganti-ganti dari isu agama, anti terhadap kelompok minoritas, misalnya anti kristenisasi, anti PKI, anti barat, isu-isu yang mereka bikin sendiri hanya untuk memanggil dan menghimpun massa mereka sendiri, hingga isu-isu politik radikal. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2016-2017 mereka menemukan momentum untuk melakukan konsolidasi. Gelandangan politik itu bertemu dengan kelompok-kelompok radikal, politisasi agama menjadi kekuatan utamanya. Namun setelah itu, gerombolan itu tercerai-berai karena musuh utama sudah dijatuhkan, Ahok. Mereka tak ada alasan kuat lagi untuk konsolidasi. Ya, memang masih ada Jokowi sebagai lawan mereka, tapi Jokowi bukan Ahok. Tidak mudah menjatuhkannya. Meskipun mereka sudah melancarkan fitnah dan hoax, HTI malah dibubarkan Jokowi pada tahun 2017. Apalagi Jokowi menang kembali pada Pilpres 2019 dan tahun 2020 FPI dibubarkan. Anies yang awalnya memanfaatkan FPI dengan datang ke acara-acara FPI, dia kemudian mulai menjaga jarak. Tapi Anies tetap tidak mau terkesan menjaga jarak dari massa dan agenda gerombolan 212. Keluyuran politik Anies kali ini bisa dilihat dari jaringan massa 212. Sebagai tokoh yang muncul karena gerombolan 212, Anies pun sudah terekam di massa 212 sebagai bagian dari kelompok mereka. Tak bisa dipungkiri, Anies adalah tokoh utama di gerombolan 212. Kalaupun Anies saat ini mendatangi dan menghimpun massa 212 tanpa didampingi tokoh-tokoh 212 yang lain, itu tidak menjadi masalah. Karena Anies sudah dalam ingatan kuat gerombolan 212 adalah tokoh mereka. Inilah yang sekarang dilakukan oleh Anies. Napak tilas titik-titik gerombolan 212, menyapa mereka, menghimpun mereka, dan akan menunggangi mereka untuk Pilpres 2024 seperti halnya Anies menunggangi gerombolan 212 untuk Pilkada Jakarta. Dan hanya ada dua makanan utama yang bisa dilahap oleh massa 212. Pertama, kebencian politik pada pemerintah. Yang kedua, politisasi agama. Dan Anies sedang menyuap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.